Pengertian harta. Harta dalam fikih muamalah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, baik berupa benda maupun hak, yang dapat dimiliki dan diperjualbelikan oleh manusia. Pandangan Islam terhadap harta. Yang pertama, mengenai pemilik mutlak harta atau segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan oleh manusia adalah hanya bersifat relatif, sebatas untuk menjalankan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Yang kedua, status harta yang dimiliki manusia. Harta itu sebagai titipan, kemudian harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian harta sebagai ujian keimanan, serta harta itu sebagai bekal ibadah. Pembagian harta. Ditinjau dari segi dapat dipindahkan atau tidaknya, harta dibagi menjadi dua. Yang pertama, harta bergerak, yaitu harta yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, seperti mobil, laptop, handphone, sepeda motor, dan lain-lain. Yang kedua, ada harta tidak bergerak, yaitu harta yang tidak dapat dipindah-pindahkan dari suatu tempat ke tempat lain atau yang dikenal dengan harta tetap, seperti tanah, rumah, gedung, sawah, sekolah, dan lain-lain. Ditinjau dari segi dapat dan tidaknya diganti dengan harta lain yang sama, harta dibagi menjadi harta mitsli dan harta kimi. Harta mitsli yaitu harta yang dapat diganti dengan harta lain yang sama, atau dengan kata lain, harta yang jenisnya mudah dicari di pasar. Ya, harta kimi yaitu harta yang hanya dapat diganti dengan nilai harganya, atau harta yang jenisnya tidak mudah dicari di pasar. Ditinjau dari segi boleh dimanfaatkan dan tidaknya, harta dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama harta mutakawim, yaitu harta yang dapat dimanfaatkan menurut syara dan siapa yang merusaknya wajib menggantinya. Yang kedua ada harta ghair mutakawim, yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkannya menurut ketentuan syara. Ditinjau dari segi habis dan tidaknya setelah digunakan atau dipakai, harta dibagi menjadi dua, yaitu harta istimali, yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan, harta itu masih utuh meskipun manfaatnya sudah digunakan. Yang kedua ada harta istihlaki, yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan, harta itu menjadi habis. Dilihat dari status harta, harta terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada harta mamluk, yaitu harta yang telah dimiliki, baik milik perseorangan atau milik badan hukum ataupun milik negara. Yang kedua harta mubah, yaitu harta yang belum dimiliki seseorang. Yang ketiga harta mahjur, yaitu harta yang ada larangan syara untuk dimilikinya secara pribadi. Dilihat dari segi boleh dibagi atau tidaknya, harta dibagi menjadi dua. Yang pertama, mal qabil li al-qismah, yaitu harta yang tidak dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi dan manfaatnya tidak hilang. Mal ghairu qabil li al-qismah, yaitu harta yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan atau hilang manfaatnya apabila harta itu dibagi-bagi. Dilihat dari segi berkembang atau tidaknya, harta dibagi menjadi dua. Yang pertama, harta al-asal, yaitu harta yang menghasilkan, seperti rumah, tanah, hewan, dan pepohonan. Yang kedua, ada harta al-samar, yaitu buah yang dihasilkan dari suatu harta, seperti sewa rumah, buah dari pohon, air susu dari kambing, dan sebagainya. Dilihat dari segi pemiliknya, harta dibagi menjadi dua, yaitu harta milik pribadi, yaitu harta yang tidak bersekutu dengan yang lain dan tidak boleh diambil manfaatnya kecuali ada izin dari pemiliknya. Yang kedua, harta milik umum, yaitu harta yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat secara umum, seperti sungai, jalan raya, masjid, lapangan, dan sebagainya. Nah, kemudian ada fungsi harta. Jadi, fungsi harta yang sesuai syariat Islam ada 6, yaitu yang pertama, kesempurnaan ibadah madho.
Harta dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban ibadah madho seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan mempergunakan harta untuk beramal, seseorang dapat mencapai kesempurnaan dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Yang kedua, ada memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempergunakan harta secara benar dan sesuai dengan ajaran agama, seseorang dapat memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang diperoleh secara halal dan digunakan untuk kebaikan akan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Nah, jadi harta juga dapat digunakan sebagai bekal untuk mencari dan mengembangkan ilmu. Dengan mempergunakan harta untuk pendidikan dan meningkatkan pengetahuan, seseorang dapat mencapai kemajuan dalam kehidupannya. Yang keempat, meneruskan estafet kehidupan. Harta dapat digunakan untuk meneruskan estafet kehidupan kepada generasi selanjutnya. Dengan mempergunakan harta untuk memberikan pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan kepada keluarga, seseorang dapat mewariskan nilai-nilai kebaikan kepada anak cucunya. Yang kelima, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Nah, jadi harta juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dengan mempergunakan harta secara bijaksana, seseorang dapat mencapai kesejahteraan di dunia dan pahala di akhirat. Dan yang terakhir, keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat. Harta juga memiliki peran dalam menjaga keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat. Dengan mempergunakan harta secara adil dan merata, seorang dapat turut berperan dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.